Halo semua, perkenalkan nama saya Deswita Disti, mahasiswa Universitas Pamulang. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah siklus pencatatan perusahaan dagang menggunakan aplikasi Zahir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer akuntansi dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Ridwan, SE MMCT. Studi kasus kali ini adalah perusahaan dagang dengan nama perusahaan PT Deswita Adisti. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah input data master dan 5 transaksi di dalamnya. Simak videonya ya. Klik membuat data baru di tampilan awal Zahir, kemudian input semua data master yang ada di dalam soal, isi nama perusahaan PT Deswita Adisti, alamatnya juga diisi sesuai dengan yang ada di dalam soal. Kemudian pilih negaranya, negara Indonesia, kotanya, sesuai di dalam soal, Depok. Kalau memang dicari tidak ada, bisa diketik sendiri. Kode pos juga dimasukkan, dan nomor telepon perusahaannya. Kemudian dilanjutkan, isi periode akuntansi di bulan Januari sampai Desember tahunnya 2018. Ini diklik ya, untuk menyesuaikan data rekening yang ada di perusahaan. Untuk departemen dan kode akun, tidak ada yang kita ganti ya. Oke, lanjut. Datanya sudah sesuai, dicek kembali. Karena kalau misalkan periode akuntansinya salah, itu tidak bisa diubah ketika sudah masuk. Oke, sudah diproses. Pilih bidang usahanya perdagangan umum. Dilanjutkan ya. Oke, sedang proses. Pilih mata uangnya IDR, rupiah. Kemudian mata uang asingnya USD, dolar. Di sini kursnya kita ganti jadi 17.800. Setup data. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita bisa mulai input data-data perusahaan. Berikut adalah data customer, vendor, dan data produk PT Deswita Disti. Masuk ke modul data-data, kemudian klik data nama alamat, tambah baru. Nah, kita masukkan sesuai dengan informasi di dalam soal. Nama perusahaannya Ryan Muslim PT, tipenya customer, jadi ID-nya C001. Kemudian dimasukkan juga data alamatnya sesuai dengan informasi di dalam soal. Klik rekam, kemudian tambah data baru, dan lakukan hal yang sama pada Salsabila Muslim PT. Tambah data baru, lalu kita input data vendornya, tipenya kita ganti jadi vendor, ID-nya V001 sesuai dengan informasi di dalam soal. Nama perusahaannya Mutiara Muslim PT, dan alamatnya juga sesuai dengan informasi di dalam soal. Klik rekam, ya. Oke. Nah, ini dia data-data vendor dan customer di perusahaan PT Deswita Disti. Di modul data-data, klik data lainnya, kemudian klik kelompok produk. Nah, di sini ada beberapa produk, kita edit. Kelompok barang produk 1 kita ganti jadi jilbab. Untuk sifat persediaannya kita checklist semua, karena kalau misalkan salah satu di unchecklist, misalkan yang dijual itu di unchecklist, nanti barang tersedia di persediaan tapi tidak bisa dijual. Kemudian klik rekam, tutup, ya. Kemudian lakukan hal yang sama pada kelompok barang gamis. Setelah itu klik modul data-data, klik data produk, kemudian tambah baru. Di sini kita bisa input sesuai dengan informasi di dalam soal. Kode barangnya J001, deskripsinya jilbab putih. Terus kelompok barangnya kita klik jilbab karena ada dua opsi, jilbab dan gamis. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada data produk lain. Nah, di sini kita input data produk gamis. Kode barangnya G003, deskripsinya gamis putih M sesuai dengan di dalam soal. Setelah itu kita rekam, dan inilah dia data-data produk yang ada di PT Deswita Disti. Selanjutnya, kita input data aktiva tetap sesuai dengan informasi di dalam soal. Kita klik data harta tetap, kemudian kita tambah baru. Kita input sesuai dengan informasi di dalam soal. Namanya motor Mega Pro. Kemudian kelompok barangnya ini di kendaraan roda 2, masa manfaatnya 4 tahun. Metode penyusutannya garis lurus. Oke, kita ganti tanggal belinya sesuai dengan informasi di dalam soal. Harga belinya 20 juta, nilai residunya 0, umur manfaat 4 tahun, sesuai, dan nilai bukunya di 20 juta. Oke, klik rekam. Oke. Nah, di sini Zahir akan menghitung otomatis nilai penyusutannya. Dicek kembali datanya. Jadi penyusutan per bulannya di angka 416.666,67. Namanya sudah sesuai, kategori sesuai. Oke, tinggal ditutup.
Setelah ini kita bisa lanjut input saldo awal perusahaan sesuai dengan informasi di dalam soal. Tapi ada beberapa akun yang harus diedit. Nah, caranya klik data rekening, kemudian switch data. Kita lihat nih, akun piutang usaha kita edit jadi piutang dagang. Kita rekam. Kemudian akun persediaan barang dagang kita ganti jadi persediaan gamis sesuai dengan produk yang ada di PT Deswita Disti. Kemudian persediaan 2 kita edit jadi persediaan jilbab sesuai dengan produk yang dijual oleh PT Deswita Disti. Kita scroll lagi apakah ada nama akun yang harus kita edit. Setelah semuanya sesuai, setelah itu kita bisa tutup. Kemudian kita bisa lanjut input saldo awal akun di setting, pilih saldo awal, klik saldo awal akun. Nah, di sini kita input sesuai dengan informasi di dalam soal. Saldo kas kecil, saldo bank BCA, saldo piutang dagang, kemudian saldo persediaan gamis, persediaan jilbab, kita isi sesuai dengan informasi di dalam soal. Begitupun dengan akun-akun lainnya. Oke, di sini akumulasi penyusutan kendaraan minus 416.667. Utang usaha kita isi. Kita scroll ke bawah. Setelah semuanya sudah diisi, kemudian kita rekam. Nah, kalau ada konfirmasi saldo tidak balance, kita cek lagi nih. Saldo apa nih yang harus kita perbaiki? Ternyata di sini saldo akumulasi penyusutan kendaraan mengalami salah pengetikan. Oke, kita perbaiki. Nah, setelah semuanya selesai, kita scroll ke bawah, apakah ada lagi yang harus diedit? Jika tidak ada, kita bisa klik rekam. Jika sudah seperti ini, artinya saldo awalnya sudah balance ya. Kemudian, kita bisa lanjut input saldo piutang, saldo hutang, dan saldo persediaan sesuai dengan informasi di dalam soal. Caranya, klik setting, klik saldo awal piutang usaha. Oke, kita klik baru. Nah, di sini kita bisa input sesuai dengan informasi di dalam soal. Yang pertama itu dari Ryan Muslim. Tanggalnya kita edit sesuai dengan informasi. Setelah diedit, kita input nomor invoice-nya. Kemudian nilai piutangnya harus sesuai 10 juta. Kemudian kita input termin pembayarannya sesuai dengan informasi. Hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya 2%, dan tidak ada denda keterlambatan. Kemudian klik rekam dan lakukan hal yang sama pada daftar piutang usaha yang lain. Kemudian klik tutup dan sekarang kita bisa lanjut ke saldo awal utang usaha. Nah, di sini kita bisa klik baru. Kemudian nama vendornya kita bisa klik Mutiara Muslim PT dan tanggalnya sesuai dengan informasi di dalam soal. Nomor invoice-nya juga sama sesuai dengan informasi di dalam soal. Nilai hutangnya kita ganti. Di dalam soal disebutkan bahwa hutangnya 5 juta. Dan termin pembayarannya hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskon awal 2%, dan tidak ada denda keterlambatan. Klik rekam dan lakukan hal yang sama pada daftar hutang usaha yang lain. Kita cek total saldo hutang usahanya di angka 10 juta, kita tutup. Kemudian kita bisa lanjut input saldo awal persediaan, klik setting, kemudian saldo awal, pilih saldo awal persediaan. Nah, di sini kita bisa klik baru. Gudangnya semuanya di headquarter, kita pilih kode barangnya. Kita mulai dari gamis putih XL. Stok awalnya kita ganti jadi 10, harga pokok satuannya di angka 100.000. Oke, klik rekam. Di sini total nilainya langsung keluar di angka 1 juta. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada gamis putih L. Oke, stok awal juga sama di angka 10, harga pokok satuannya 100.000. Rekam. Oke, kita lakukan hal yang sama pada semua persediaan produk di PT Deswita Disti. Total nilai sudah sesuai, kemudian kita klik tutup. Nah, di sini akan ada konfirmasi, kita klik ya. Kita klik OK. Sudah selesai, kita lanjut ke transaksi perusahaan. Transaksi pertama, sewa dibayar di muka dengan angka 24 juta. Pertama-tama kita klik modul kas dan bank, kemudian klik kas keluar.
Nah, di sini kita tambah baru. Nah, kemudian akun kasnya kita ganti jadi Bank BCA. Penerimanya sesuai dengan informasi di dalam soal, yaitu PT Mega Home. Kita bikin baru karena tidak ada. Oke, kita klik rekam. Kita pilih PT Mega Home, klik OK. Di sini tanggalnya juga kita ganti sesuai dengan informasi di dalam soal. Keterangannya kita ganti menjadi pembayaran di muka untuk sewa kantor dari tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Januari 2019. Periode 1 tahun. Kode akunnya kita pilih sewa dibayar di muka. Nilainya kita ganti jadi 24 juta. Kemudian kita klik sebesarnya berapa. Khawatir ada salah ketik. Jika sudah sesuai, kita bisa klik rekam. Jika sudah direkam, kita klik batal. Oke. Nah, kita cek nih jurnalnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, sudah sesuai, kita klik batal. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang kedua, pembelian aktiva tetap. Oke, kita klik modul pembelian, klik invoice pembelian, kemudian kita klik baru. Di sini jasanya kita checklist dulu karena ini pembelian aktiva tetap, bukan produk untuk dijual kembali. Nah, di sini untuk vendornya kita klik baru karena tidak ada ya, belum dicatat. Input nama perusahaannya Electronic Solution sesuai dengan informasi di dalam soal. Kita klik rekam. Oke, kita pilih. Nah, di sini tanggal fakturnya juga kita edit sesuai dengan informasi di dalam soal. Dicek dulu apakah sudah sesuai. Oke. Kemudian deskripsi pesanannya, karena ini aktiva tetap, jadi kita ketik manual. Laptop Toshiba. Oke, kode akunnya kita pilih di mesin dan peralatan. Oke, kita input diterimanya berapa, yaitu 1 unit. Harganya kita catat sesuai di angka 5 juta. Kemudian pajaknya kita klik. Kita pilih VAT sesuai dengan informasi di dalam soal. Jadi total pajaknya 500.000 atau 10%, total setelah pajak 5.500.000. Di sini tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal pembelian. Terminnya kita pilih sesuai dengan yang ada di dalam soal, yaitu diskonnya 10 hari, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2% dan tidak ada denda keterlambatan. Oke, jika sudah sesuai kita bisa klik rekam. Kemudian klik batal. Dan sekarang kita harus input aktiva tetap tadi di data harta tetap. Kita klik tambah baru, kemudian kita input namanya laptop Toshiba. Nah, kelompoknya kita pilih mesin dan peralatan. Oke, kita pilih oke. Tanggal belinya sesuai dengan invoice tadi. Harga belinya di angka 5 juta. Dan kita lanjut rekam. Oke, setelah ini kita lanjut ke transaksi yang ketiga, pembayaran piutang dari Ryan Muslim. Pertama-tama kita masuk ke modul penjualan. Kita klik pembayaran piutang usaha, tambah baru. Kita klik vendornya Ryan Muslim. Kemudian tanggalnya kita ganti sesuai dengan informasi di dalam soal. Keterangannya juga kita ganti. Nah, di sini keterangannya pelunasan faktur invoice 1 dan invoice 2. Kita pilih keduanya. Oke. Sebesarnya kita ganti agar sesuai. Nah, di sini dapat diskon karena pembayarannya kurang dari 10 hari. Jadi mendapatkan diskon 2%. Setelah selesai, kita bisa klik rekam. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang keempat, pembayaran hutang ke PT Mutiara Muslim. Nah, di sini kita bisa klik modul pembelian, klik pembayaran hutang usaha, tambah baru. Kemudian di sini penerimanya kita ganti jadi Mutiara Muslim. Oke. Di sini tanggalnya juga kita ganti. Kita edit keterangannya sesuai dengan informasi di dalam soal. Pembayaran atas faktur invoice 01. Nah, di sini nomor invoice-nya kita pilih dulu. Oke, saldonya sudah sesuai, tidak mendapat diskon berarti lebih dari 10 hari. Klik sebesarnya, jika sudah sesuai kita bisa klik rekam, kemudian klik batal. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir, penerimaan pendapatan bunga bank.
kita klik modul kas dan bank, kemudian klik kas masuk, klik baru. Akun kas penerimaannya kita ganti jadi Bank BCA, karena walaupun nominalnya kecil, tapi ini hasil dari transaksi penerimaan bunga bank dari Bank BCA. Kemudian diterima dari Bank BCA juga. Di sini tipenya kita ganti jadi others. Perusahaannya Bank BCA, kita rekam. Oke, kita pilih Bank BCA. Nah, di sini tanggalnya kita ganti sesuai dengan informasi di dalam soal. Kemudian keterangannya juga kita ganti jadi penerimaan pendapatan bunga bank. Oke, kode akunnya kita ganti. Kita pilih pendapatan lain, tapi kita edit namanya. Kita ganti jadi pendapatan bunga bank. Oke, kita rekam. Kita klik OK. Nah, di sini nominalnya kita catat sesuai dengan informasi di dalam soal. Kita klik sebesar. Setelah sesuai, kita klik rekam, kemudian kita klik batal. Kita cek dulu jurnal vouchernya apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Kita klik batal. Sekian video tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.